Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang balita di Sukabumi meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh cacing. Viral dugaan aksi pungli, pengelola Kebun Raya Bogor membantah adanya aksi pungli kepada pengunjung. Tak ingin ditagih royalti musik jutaan rupiah, restoran buat musik sendiri gunakan suara burung peliharaan. Insiden tawuran antar kelompok warga di Cirebon merenggut korban jiwa. Seorang pemuda tewas dengan luka sabetan senjata tajam di sekucur tubuhnya. Lagi-lagi tawuran memakan korban jiwa. Seorang pemuda tewas dengan tubuh penuh luka setelah diserang kelompok lawannya dengan senjata tajam. Jenazah korban Selasa siang dipindahkan dari ruang IGD Rumah Sakit Panti Abdi Dharma untuk dibawa ke RSUD Gunung Jati Cirebon guna dilakukan autopsi. Dari penyelidikan terungkap insiden tawuran terjadi di Jalan Kesunean Cirebon Selasa dini hari. Dua kelompok sebelumnya memang melakukan janjian melalui media sosial untuk berduel. Dua kelompok ini melakukan aksi saling serang di tengah jalur yang sepi. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan bom molotov yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Antar kelompok emang udah janjian biasa, yang biasa dilakukan janjian, terus TKP-nya emang di daerah Kesunean. Untuk korban berapa? Ada berapa? Korban yang diketahui baru ada 1 dan sekarang korban ini meninggal dunia. Diduga awal kena senjata tajam. Sabetan senjata. Di bagian mana aja nih? Belum kita ketahui, masih proses visum oleh dokter Rumah Sakit Gunung Jati. Infonya ada juga bom molotov. Baru info, kita pastikan lagi nunggu hasil visum. Untuk mengungkap motif tawuran maut itu, polisi memeriksa seorang pria yang diduga bagian dari kelompok penyerang korban. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Spesialis pencuri kendaraan bermotor dibekuk polisi di kawasan Citra Indah Jonggol, Kabupaten Bogor. Pria tersebut terakhir beraksi di parkiran rumah sakit umum. Anggota tim Polsek Cilengsi langsung membekuk seorang pria berinisial S di kawasan perumahan Citra Indah Jonggol, Kabupaten Bogor Selasa siang. Agar tak kabur, polisi mengikat tangan dan juga menutup mata sang pelaku dengan lakban. Pria ini diciduk polisi usai melakukan aksi pencurian sepeda motor di parkiran rumah sakit umum daerah Cilengsi. Pelaku juga sudah melancarkan aksinya di sejumlah tempat. Selama ini pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan yang menyimpan kartu akses atau tiket parkir di dashboard sepeda motor. Beberapa menit setelah korban meninggalkan kendaraan, pelaku langsung menggasak sepeda motor korban menggunakan kunci T untuk menjebol kontak sepeda motor. Lalu pelaku dengan mudah keluar dari gerbang parkir dengan menggunakan kartu akses karyawan yang ditemukan di dashboard motor korban. Aksi pelaku akhirnya terekam kamera CCTV area parkir. Belum juga mengaku, begitu kita buka di kendaraannya ternyata betul ada akses masuk dari rumah sakit, kemudian ada kunci T dan ada sepatu olahraga. Jadi pelaku ini dia memang spesialis di tempat parkir. Jadi yang bersangkutan menggunakan motor dia yang memang ada suratnya, kemudian parkir, kemudian dia berhenti di situ dan melihat ada parkir, kemudian ada pegawai rumah sakit yang aksesnya tertinggal di motor. Pelaku ini bisa dikatakan residivis karena sebelumnya juga pernah masuk di Polsek Cilengsi. Saat ini yang bersangkutan sudah 4 kali di TKP di Cilengsi dan yang satu lagi adalah di Fresh Market di Jonggol. Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Cilengsi. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor, kunci T, serta kartu akses parkir rumah sakit. Polisi menduga pelaku merupakan bagian dari jaringan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Bogor dan sekitarnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Mengaku-ngaku sebagai anggota polisi, seorang lelaki ditangkap tim Prabu Presisi Polrestabes Bandung. Di rumah korban ditemukan seragam dan atribut anggota polisi, lengkap dengan lencana serta sepucuk pistol. Polisi menggerebek dan menangkap anggota polisi gadungan. Itulah yang terjadi pekan lalu saat tim Prabu Presisi Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di Rancasari, Kota Bandung dan menangkap seorang pria yang diadukan oleh warga selalu mengaku-ngaku sebagai anggota tim Prabu Presisi Polrestabes Bandung. Saat tiba di rumah pelaku, para anggota polisi asli ini pun tercengang. Betapa tidak, lelaki itu memiliki berbagai jenis seragam polisi termasuk atribut tim Prabu. Tidak hanya seragam, baju, dan jaket, tapi ditemukan juga sebuah sepeda motor yang ditempeli stiker Polrestabes Bandung dan Polda Jabar. Jendela depan rumah yang juga ditempeli logo tim Prabu Polrestabes Bandung, hingga lencana polisi, borgol, bahkan sepucuk pistol yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor. Karena bukan anggota polisi, tapi memiliki dan menggunakan atribut kepolisian, pria itu lalu dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk dimintai keterangan, karena dikhawatirkan ada warga yang dirugikan oleh ulahnya sebagai polisi gadungan. Ya, jadi kami mendapat laporan adanya seseorang yang mengaku anggota Prabu dan juga anggota Pokdar Kamtipmas sebagai anggota Polri di wilayah Rancasari. Dari hal tersebut sudah diamankan oleh tim Prabu dan sudah diserahkan ke Polsek. Sekarang lagi diminta keterangan, nanti kita lihat apakah pernah ada warga yang merasa dirugikan dengan perilaku tersebut, apakah dia karena mengaku anggota Polri, sudah ada yang dirugikan, kalau ada nanti akan kita proses pidana. Setelah diinterogasi, lelaki itu akhirnya mengaku sebagai relawan dan mengaku sering mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh tim Prabu Presisi Polrestabes Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Hasil pemeriksaan DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana akhirnya diumumkan oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan DNA yang dilakukan pada Kamis pekan lalu untuk memastikan apakah anak Lisa Mariana benar adalah anak mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti yang dituduhkan. Berikut hasil DNA yang diumumkan Rabu siang di Mabes Polri. Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini.